Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita akan mereview pesanan dari Bapak Yandi Sunata. Nih, ditemenin teman saya, teman lama, teman RPH tiap malam. Modelnya seperti ini pesanan beliau, limited edition karena kita buat satu. Model pengganti simit meetingnya dari Koppel, ada ya ornamen atau hiasan tali, ketekan untuk ikat pinggang. Boxnya dalam, dipin, pakai dural, pin kuningan, ngeplong, buat tambahan aksesoris, full Galisonok-link. Bilahnya berserat banget, N695, cakep banget. Diunjuk ke sini Cak Erik. Oh ya. Panjang bilah 35,3, 35 cm ini guys. Untuk lebar, terlebarnya 3,5, ketebalan 4 mili. Punggung bilahnya halus ya, ini tidak tegas gitu punggung bilahnya, dia halus. Cocok buat sembelih dorong. Terus selanjutnya handle-nya ini, nah ini di model grip buat genggaman, enak banget. Dorong tangan satu atau dorong pro begini mantep banget. Kalau Cak Erik gini ya megangnya ya, teman gini ya. Ya boleh megang sampean. Gini, jari telunjuk. Sudah nyaman gini Pak. Ini ya. Jari telunjuk satu. Pakai jari telunjuk. Nanti kita minta beliau memperagakan cara megangnya itu kayak gimana gitu. Kita teskan ketajamannya. Set, lep, ajib banget, ajib, set, lep, wih, halus ketajamannya, gurih banget, halus banget, set, gurih, garing. Ini 35 versi, 31-nya ada, nanti kapan-kapan kita review. Satin polis serat baja. Ini prosesnya stok removal ya, tempa mesin, finishingnya sepoli, dan sepuhnya sepoli, finishingnya satin serat baja. Cakep banget, berserat. Oke, seperti itu. Pesanan Bapak Yandi Sunata yang ada di Samarinda kalau nggak salah ya, Samarinda. Jadi untuk yang lain ketika inden atau pesan, harapan kami harus bersabar biar prosesnya itu benar-benar sempurna. Artinya menunggu antriannya, digarap sesuai antrian. Terus yang garap itu juga kan lembur-lembur biar gak sampai sakit gitu. Untuk menggarap sebuah produk itu tidak gampang. Oke, seperti itu. Cak Erik, gimana? Apa kabarnya ini? Gimana apa kabarnya? Oke. Nah,
Lama ini kita nggak lama nggak duet, juga. lama nggak ketemu, lama nggak duet di RPH. Pisau di RPH sudah lama ya. Main pisau modern. Erik itu main pisau modern. Terus sekarang sensasi dari pisau tradisional gimana? Itu yang itu N695 kayaknya. N695 nih alhamdulillah ini cukup baik ya. Ya menyeramkan. Untuk ketajamannya, bilanya, terus penampilan pisau ini ya ramping, juga tidak ada boncat-boncatnya. Ya rata lah pokoknya. Terus untuk keberatan dia tidak berat juga sih, ya imbang. Oh, secara akurasi yang disampaikan berat, terus diraba tidak gerunjal kayak gelombang lah. Bilanya itu udah gelombang, masalahnya bilanya ini semua GSN ini rata semua ini. Yang model kayak model flat lah. Stok removal ini, tempa mesin. Ini adalah 20 jenis ini. 20 piece kita buat. Kalau ketajamannya kira-kira masuk RPH gimana itu? Kalau ketajamannya masuk RPH nggak umum ini, tajam ini Masya Allah. Dapat ya? Iya. Kalau yang ini apa ini? Kayaknya ini Unimog ini apa? Mercy ya. Oh Mercy. Mercy Unimog. Mercy jadinya Mercy lah. Coba di tes. Jangan ditiru nih kalau pakai levis ya, pakai sarung itu tidak boleh ditiru kecuali sudah ahlinya. Kalau sampean biasa ngetesnya pakai anu ya, pakai rambut ya, ngetesnya. Iya terkadang rambut, terkadang ya terpas. Tapi ya untuk review sih ya. Kresek ya juga boleh, tisu. Rambut gitu sudah cukup. Rambut semua mulai mbah kita sudah tidak ada rambut. Oh, mbahnya dia, mbah saya enggak. Mbah saya pakai tisu. Berarti masuknya itu. Itu yang bohler ini, kelas ini ada 20 piece. Ini modern ya, bahan bajanya modern. Kalau Mercy, Willis itu bahan bekas. Ya. Mantap ya, terus gitu ya. Lama nggak ke RPA ini. Willis. Ini belum tayang ini. Belum kita tayangkan. Kalau di RPH Surabaya Kedurus apa Pegirian sama? Pegirian. Di Pegirian. Sama Pak Hafid. Pak Hafid. Itu pakai katrol apa enggak? Kalau sekarang RPH Pegirian manual. Tarik biasa lah kayak korbanan lah pokoknya. Di situ korbanan. Kalau di RPH Pegirian ya juga harus siap mental, gak harus pakai ganjel, gak ada luka. Iya, harus langsung manual poster. Itu idealnya pakai bila panjang berapa? Kalau paling panjang kalau manual 27. Maksimal ya 28 ke bawah wis. Mulai berarti 20 23 ini nyaman ya dipakai ya. 20 23 25 26 berarti sudah 8. Tetap pakai telunjuk. Seleranya masih. Nah, coba sampean praktekkan. Kasih lihat ke pemirsa gini, megangnya gimana? Megangnya ya cuma telunjuk jari ini satu. Kekuatannya di telunjuk. Kekuatannya ini kalau enggak enggak sering-sering ya terkadang bleset gini. Oh, gitu. Terkadang takut. Oh, maksudnya kalau nggak terbiasa. Nah, kalau nggak terbiasa. Ya. Masalahnya kan gini, agak grogi kan berat ini. Nah. Oh, berat di sini berat. Iya, kalau gerakannya gimana? Saat posisi leher ini ya. Iya. Itu dipangkal dulu atau di ujung dulu? Ya didorong bisa, dibuka bisa. Kalau dibukanya? Kalau dibuka pakai pangkal saja, iya. Dari pangkal gesek ke bawah. Dari ujung ini nanti ya didorong lah, tapi terus kita didorong. Kan mencari jalan.
cuma buka jalan. Iya. Jalan ya ini kan ya itu tadi sobekan. Nah ini dari nanti kan ketemunya gini. Lihat gini nah, terus turun kan. Geser thread. Oh, gitu. Berarti sama kayak dori, guys. Jadi sama kayak dori. Ya ini itu ketika didorong ketika ke bawah digesekkan. Gitu. Nah kalau Cairik pakai jari telunjuk itu kan dibukanya ngegeseknya dari pangkal dulu, pangkal thread gini lalu didorong ke bawah thread. Itu biasanya berapa kali gesekan? Ya tergantung lihat performa pisau speednya. Performa, power. Ya power sih semua ada, tapi kan lihat performa speednya pisau itu tajamannya kayak gimana biasanya ketajaman yang biasa kalian rasakan yang enak gitu? Ya halus. Di kertas halus berarti ya, bisa. Kadang sih di plastik terkadang nggak tajam, biasanya nggak tajam ya. Ini terkadang di plastik, ini biasanya itu kalau saya ngetes di plastik ini terkadang nggak tajam. Tidak tajam. Terus bisa. Di tisu tidak tajam juga. Tapi kenapa? Di hewan langsung brol gitu, anehnya gitu. Itu belum nyari. Ya karena kenceng tadi. Iya. Karena katrolnya kenceng. Gitu. Tapi kalau di pegirian yang seperti Idul Kurban, iya. Itu gimana? Sama nggak gitu? Sama juga sama. Kan? Cuma kalau kadang kan apa sih? Dia kan ke kerek gitu. Di katrol. Ya. Katrol. Karena di katrol kenceng gitu. Makanya dia pisaunya nggak wajar langsung masuk ke biak gitu. Wah, masalahnya kan dia di katrol. Ya. Kalau di manual ya itu beda lagi. Kalau di Idul Kurban? Di Idul Kurban beda lagi. Teman tetap pakai ini. Ya pakai ini. Tapi lebih alot. Ya lebih kencang iya. Masalahnya kan aduh beda sama di di RP ya tuh. Nah itu. Naga ya harus lebih power juga masalah. Ya ada power ya ada. Ya sapinya power. Ya itu semua artinya. Jadi kan lihat semuanya ada faktor-faktor penyebab tertentu semuanya keberhasilan itu. Makanya di situ sedangkan pisau dari Cairik sendiri itu hanya di selis kertas halus, tidak sampai selis kresek, bahkan ke tisu pun tidak sampai. Itu beliau mengakui sendiri ya, kita tidak settingan. Terkadang kalau mau sponsor lah buat beliau di rumah sendiri, ada hiburan ya harus main kertas gitu ya, main kertas. Di stroping. Pakai sarung inilah ya sarung. Sekenanya. Iya namanya stroping masalah ini aja sudah cukup lah. Minta ini jatah wis. Oke. Masalah kan ya juga apa adanya. Apa adanya. Kalau buat ngeraba sih mentok ya. Kalau buat ngeraba sih ya ngeraba. Bukan aja. ini. Keliru. Biasa pabrikan dikasih tradisional bingung. Tuh. Ya. Kalau ngasahnya pakai honing atau batu biasanya? Yang nyaman. Yang nyaman kalau sering udah keseringan ya batu. Kalau kambing ya serabutan aja lah. Grit terserah. Kalau kambing beda sama sapi. Kalau kambing main stick aja enggak apa-apa. Oh, stick iya. Dihalus ya percuma. Dihalus kan masalahnya kan kambing belum tentu kambing kecil lah. Umpama kambing yang ngurat kan bulunya kayak sapu gitu kan, sapu lihat. Ya, tebal gitu. Ya, sapu rumah gitu. Ya kegerus kan habis hancur. Sampean malah cocok yang tajam gerges gitu. Iya, kalau kambing beda lagi. Sapi, kambing beda sih ketajaman. Kalau aku pribadi sih, kalau orang lain ya nggak tahu. Dari segi pengalaman masing-masing ya. Kenyamanan masing-masing. Makanya kan saya penasaran sembelihan kemarin dulu sempat nih Cairik pamer di grup WA. Memamerkan sembelihan di RPH. Ya saya cuma ngecek, sembelihan RPH, coba sembelihan Idul Kurban saya gitu kan. Gitu, beda lagi. Beda lagi, tapi nggak ada ini. Nggak bawa HP rupanya ke sini. Jauh-jauh perjalanan setengah jam lebih ya, setengah jam perjalanan nih. Tapi yang nggak bawa HP, jadi saya nggak bisa ngecek ini sembelihanmu di Idul Kurban mana. Di Idul Kurban ada satu. Cuma dapat 7 kintal itu ada. 7 kintal. Kalau bagus lah. Nah, yang lain ini kenapa? Dapat 3. Nah, yang megangin itu ya enggak tatak akhirnya kan ngempin dikit gini lah itu. Oh iya.
iketan kepalanya iketan kepala sih ada, cuma sapi ini sapinya gede. Sapinya ada gelambir. Ada gelambir itu sulit, orangnya nggak tatak, masalah pegang akhirnya nggak lihat sampai gini toh pakai sama itu tadi. Nah, itu termasuk juga salah satu faktor kegagalan, faktor penyebab kesusahan, kepayahan saat menyembelih. Meskipun sudah kencang, ketika sapi itu merasa sakit, pertama kali menyentuh, dia kaget, pasti dingkluk. Nah ini menjepit bilah kita. Jadinya kalau setelah menjepit, akhirnya kesusahan. Pokoknya tatak-tatakan lah, kuat-kuatan juga, keberanian itu memang butuh. Tapi kan sampean sudah di RPH sudah lama gitu, menyembelih beberapa jenis sapi jumbo-jumbo gitu. Nah ketika di Idul Kurban, perasaannya bagaimana? Perasaannya ya enak sih. Perasaannya enak ya, bebas. Kan kalau di RPH kan sesuai permintaan, bingung kita ini beleni apa, motongi gimana, seberapa. Masalahnya kan juga orang dagang. Ada nilai cengur ekonomis ataupun cecek itu ya ada ukurannya kita motong juga. Kalau di korbanan kan ya langsung lah kata-kata cepatnya itu selesai gitu nyari. Tapi enggak grogi atau bagaimana? Groginya enggak. Nah, karena udah biasa ya. Masalah sudah biasa, kita harus menunjukkan kita harus bisa lah. Sudah biasa di RPH itu terjun di Idul Kurban malah nggak ada grogi ya biasa gitu. Iya, malah enak, orang menyembelihnya kayak gini, kita harus menunjukkan yang terbaik. Nah itu yang nilai plusnya. Penyembelihannya orang ya juga cocok-cocokan di kampung, ada yang bilang gini potongannya gini. Nah, kita harus menunjukkan apa gini potongannya cocok itu gimana. Kita harus menunjukkan. Ya, kalau bilah yang biasa sampean pakai setiap hari dan di Idul Kurban itu pabrikan. Belum pernah ya, selain saya yang pernah ya, saya ini belum pernah dagang kayu ini belum merasakan ya. Performanya gimana nggak tahu, ini saya Bapak Sador ini tapi punyanya orang Semarang. Ada Pak Sador yang, tapi bang yang terakhir ketemu sama saya di RP itu kan pakai E695 itu enak ya. E695 itu ya enak, itu termasuk akhirnya langsung dibeli oleh sahabat GSN di Jakarta lah, Pak Diki di Jakarta pakai di sana. Waduh, luar biasa katanya. Nah, kemungkinan ini faktor yang menyebabkan sembelihan pertama saya pakai pisau itu oke. Selanjutnya sapi berikutnya saya ngoyo. Ingat yang terakhir di belakang. Nah, itu ngoyo banget. Sampai istilahnya gak tuntas lah kalau bahasa di RP-nya gak tuntas. Kemungkinan karena setelah itu dipakai Cak Erik enak juga. Nah, ini kemungkinan karena saya sering gonta-ganti bilah. Ini juga faktor penyebab gonta-ganti bilah. Jadi saya harus menyesuaikan pakai yang hui atau yang jengkolan seperti itu, semuanya harus menyesuaikan. Powernya juga, ketajamannya seperti ini, harus menyesuaikan. Beda dengan yang pabrikan, sudah terbiasa begini, pakai itu. Meskipun dibeli karena saat pabrikan ya, cetakan pabrik beda lagi pembahasannya. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk sahabat-sahabat GSN ini biar semangat mengikuti acara sahabat GSN Gathering Camp SGGC ini nanti tanggal 8 tanggal 9 Cak. Saya harap kalau sampean ada waktu bisalah nanti datang ke gedung di HMCF di Gadang, ngumpulnya di situ, terus prakteknya di RPH. Nah, apalagi kalau sampean langsung ikut mendampingi, wah tambah sip nanti. Coba nanti tak kasih sangu nanti. Uang transport aja, gak masalah kalau uang transport ya. Ini namanya uang transport ya. Ada yang perlu disampaikan, Erik? Silakan. Wow. Sepatah dua patah kata mungkin. Nah, seperti itu mungkin. Perbincangan saya udah lama Cak Erik ya kebetulan belanja pisau di sini terus mampir gitu. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.